Aku pikir pernikahan adalah surga, ternyata neraka berkedok bakti. Bagi suami dan mertuaku, aku hanyalah mesin uang yang dilarang lelah. Namun, saat mereka menggadaikan harga diriku demi gengsi, aku sadar, sudah waktunya mesin ini rusak permanen. Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 23.15. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, menyisakan genangan dan kemacetan yang membuat perjalanan pulang terasa 2 kali lebih lama. Aku mematikan mesin mobil di e-carport, lalu menghela napas panjang. Rasanya seperti ada batu besar yang menindih dadaku. Bukan pekerjaan kantor yang membuatku merasa seberat ini. Meski tenggat waktu akhir bulan memang gila-gilaan, aku mencintai pekerjaanku sebagai manajer pemasaran. Pekerjaan itu memberiku validasi, rasa berdaya, dan, tentu saja, gaji yang menopang atap rumah ini. Yang membuat langkahku berat justru apa yang ada di balik pintu kayu jati di depanku itu. Rumahku sendiri. Aku memutar kunci, mendorong pintu perlahan. Harapanku sederhana, suasana hening, lampu yang sudah diredupkan, dan mungkin, hanya mungkin, suami yang menyambut dengan segelas air putih hangat. Namun, realitas menampar wajahku seketika. Suara televisi menyala keras dari ruang tengah. Acara komedi larut malam dengan tawa penonton bayaran yang memekakkan telinga. Di sofa, 2 sosok yang kuhidupi sedang duduk santai dengan toples keripik yang sudah tumpah sebagian ke karpet. Bimo, suamiku, dan Ibu Ratna, ibunya. Nah, akhirnya pulang juga. Suara Bu Ratna terdengar tajam, bahkan sebelum aku sempat melepas sepatu hak tinggiku yang menyiksa. Ia tidak menoleh, matanya masih terpaku pada layar TV. Kami sudah kelaparan dari tadi, Ras. Kamu pikir mertuamu ini kaktus, bisa hidup tanpa makan? Aku memejamkan mata sejenak, menelan gumpalan emosi yang naik ke tenggorokan. Maaf, Bu. Tadi macet parah di Sudirman. Kan ada makanan di kulkas, Bimo bisa panaskan sebentar. Bimo menoleh, wajahnya tampak tanpa dosa. Gas habis, Yang. Aku lupa beli tadi sore. Lagian ibu nggak mau makan yang dingin-dingin. Katanya bikin perut kembung. Aku menatap suamiku. Laki-laki berusia 32 tahun yang sehat walafiat, yang sudah 6 bulan ini, istirahat, dari dunia kerja dengan alasan ingin mencari passion, tapi hari-harinya habis di depan konsol game atau mengantar ibunya arisan. Mengganti tabung gas saja dia lupa? Atau malas? Jadi kalian belum makan? Tanyaku lirih, meletakkan tas laptop di meja konsol. Ya belumlah, sergah Bu Ratna. Ia akhirnya menoleh, menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang selalu membuatku merasa kerdil. Kamu itu istri, Saras. Karir boleh tinggi, tapi kalau suami dan mertua dibiarkan mati kelaparan, apa gunanya? Surga istri itu tetap di telapak kaki suami. Kalimat itu lagi. Senjata pamungkas yang selalu ia gunakan setiap kali keinginannya tidak terpenuhi detik itu juga. Tanpa banyak bicara, karena mendebat Bu Ratna hanya akan memperpanjang durasi siksaan mental ini, aku kembali mengambil kunci mobil. Aku pesankan lewat ojek online saja ya, Bu. Aku sudah terlalu lelah kalau harus keluar lagi atau masak. Jangan yang murah-murah. Ibu lagi pengen sate khas Senayan. Sama lontongnya jangan yang lembek. Pesannya enteng, seolah aku adalah pelayan restoran pribadinya. Aku memesan makanan itu lewat aplikasi dengan jari gemetar menahan lelah. Totalnya hampir Rp300.000 untuk makan malam larut malam. Sambil menunggu pesanan, aku duduk di kursi makan, membuka aplikasi mobile banking. Hari ini tanggal 25. Tanggal gajian. Angka di layar terlihat lumayan besar sesaat setelah masuk. Namun, dalam hitungan menit, aku mulai melakukan ritual bulananku, transfer. Cicilan rumah, yang kami tempati bertiga terkirim. Cicilan Pajero, mobil impian Bimo yang katanya untuk usaha rental tapi lebih sering dipakai Bu Ratna ke mall terkirim. Token listrik, yang membengkak karena AC di kamar Bu Ratna menyala 24 jam terbeli. Uang belanja bulanan Bu Ratna, yang sering habis dalam seminggu untuk barang-barang diskon yang tidak perlu terkirim. Dalam 15 menit, saldo gajiku menyusut drastis, menyisakan angka yang membuatku ingin menangis. Cukup untuk bensin dan makan siangku sebulan, tapi tidak cukup untuk menabung, apalagi membeli skincare mahal seperti yang ada di meja rias mertuaku. Ras, suara Bimo membuyarkan lamunanku. Dia berjalan ke meja makan, memijat bahuku pelan. Sentuhannya yang dulu menenangkan, kini terasa hambar. Kenapa, Mas? Itu. Ibu tadi bilang, AC di kamarnya bunyi berisik. Nggak dingin juga. Kayaknya minta ganti deh.
Dia nggak bisa tidur kalau panas. Aku menepis tangan Bimo perlahan. Mas, AC itu baru diservis bulan lalu. Mungkin cuma kotor filternya. Besok aku panggil tukang cuci AC. Ibu mintanya ganti baru. Ras, Bimo berbisik, seolah takut ibunya mendengar. Katanya yang model baru itu loh, yang ada pemurni udaranya. Kasihan ibu, kan dia punya alergi debu. Kamu ada rezeki lebihkan bulan ini? Bonusmu cair, kan? Darahku mendidih. Bonus? Bonus itu rencananya ingin kupakai untuk mengganti laptop kerjaku yang sudah sering hang. Alat tempurku mencari nafkah untuk mereka. Mas, gajiku sudah habis buat bayar cicilan mobilmu dan rumah ini. Bonus itu mau aku pakai buat keperluan kerjaku. Kamu kan tahu laptopku rusak. Ya ampun, Saras. Suara Bu Ratna melengking dari ruang tengah. Rupanya dia menguping. Kamu hitung-hitungan sama orang tua? Ibu ini yang melahirkan suamimu. Kalau bukan karena doa ibu, belum tentu kamu bisa sukses seperti sekarang. Cuma minta AC saja susahnya minta ampun. Dasar pelit. Bimo menatapku dengan wajah memelas. Kode andalannya agar aku mengalah. Sudahlah, Yang. Turuti saja. Daripada ibu darah tinggi, nanti kita juga yang repot kalau ibu sakit. Aku menatap dua orang di hadapanku. Sang ibu yang merasa dunia berhutang padanya, dan sang anak yang tidak punya tulang punggung untuk berdiri sendiri. Nanti aku pikirkan, jawabku dingin, lalu beranjak masuk ke kamar tidur. Aku membanting tubuh ke kasur tanpa mengganti baju kerja. Di luar, aku mendengar suara motor ojek online datang. Lalu terdengar suara riuh Bu Ratna membuka bungkusan sate, tertawa-tawa dengan Bimo, membahas rencana liburan ke Bali bulan depan yang, aku yakin, mereka harapkan aku yang membiayai tiketnya. Air mata hangat meluncur turun ke bantal. Aku bukan istri, bukan juga menantu. Di rumah ini, aku hanyalah mesin ATM yang bernapas. Dan malam ini, mesin itu rasanya ingin rusak saja. Pagi itu dimulai dengan ketenangan yang menipu. Sinar matahari menerobos masuk lewat celah gorden kamar, menimpa wajah Bimo yang masih mendengkur pulas. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Sementara aku sudah mandi dan siap bertempur dengan kemacetan Jakarta, suamiku masih berkelana di alam mimpi, mungkin bermimpi menjadi bos besar tanpa perlu bekerja. Aku turun ke dapur, berniat menyeduh kopi sebelum berangkat. Namun, Bu Ratna sudah duduk di meja makan. Tidak biasanya dia bangun sepagi ini. Wajahnya cerah. Senyumnya merekah tidak seperti semalam. Di tangannya ada ponsel yang menyala terang. Mantu ibu yang cantik sudah rapi, sapanya. Nada suaranya terlalu manis, semanis gula biang. Alarm bahaya di kepalaku langsung berbunyi. Pagi, Bu, jawabku singkat sambil menuang air panas. Lihat deh, Ras, Bu Ratna menyodorkan layar ponselnya ke depan wajahku. Sebuah foto gelang emas model terbaru dengan ukiran rumit terpampang di sana. Bagus ya? Jeng Sri baru beli kemarin. Katanya ini investasi loh. Emas kan harganya naik terus. Aku menghela napas, uap kopi menerpa wajahku. Bagus, Bu. Nah, kebetulan ibu lihat di toko langganan ibu, lagi ada diskon potongan ongkos buat model ini. Cuma 5 juta, Ras. Murah banget kan untuk ukuran segede ini? Matanya berbinar penuh harap. Kamu kan baru gajian. Beliin ibu satu ya? Masa Jeng Sri punya, ibu enggak? Malu dong sama besan-besan yang lain. Aku meletakkan cangkir dengan sedikit hentakan yang tak disengaja. Bu, semalam kan aku sudah bilang. Gaji bulan ini habis untuk cicilan rumah, mobil Bimo, dan listrik. Sisa uang cuma cukup untuk pegangan sehari-hari. Senyum di wajah Bu Ratna luntur seketika, digantikan oleh kerutan masam yang familiar. Masa 5 juta aja nggak ada? Kamu itu manajer loh. Jangan bohongi ibu. Pasti kamu simpan buat foya-foya sendiri kan? Demi Tuhan, Bu. Nggak ada. Kalau ibu mau gelang itu, coba minta Bimo jual salah satu koleksi action figurnya. Jawabku tegas, lalu menyambar tas kerja. Aku berangkat dulu. Dasar pelit. Durhaka kamu bikin orang tua sedih pagi-pagi, teriaknya saat aku menutup pintu depan. Pukul 14. Saat aku sedang memimpin rapat strategi pemasaran untuk klien penting, ponselku bergetar hebat di atas meja. Nama, Bimo, muncul di layar. Aku mengabaikannya. Rapat ini terlalu krusial. Namun, ponsel itu bergetar lagi. Dan lagi. Kali ini disusul pesan WhatsApp beruntun. Angkat Ras.
Darurat. Ibu pingsan. Darahku berdesir. Seburuk apapun hubunganku dengan mertua, nyawa tetaplah nyawa. Aku meminta izin keluar rapat dengan wajah pucat, lalu menelepon balik. Halo, Mas. Kamu tuh ya? Suara Bimo terdengar panik bercampur marah. Ibu sesak napas. Tadi dia nangis terus di kamar mandi sampai jatuh pingsan. Ini gara-gara kamu tolak tadi pagi kan? Kamu apakan ibu sampai dia begini? Jangan menuduh dulu. Bawa ke IGD sekarang. Aku langsung ke sana. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku kacau. Rasa bersalah mulai merayap masuk. Apa aku terlalu keras? Apa benar dia sakit karena stres aku tolak? Bayangan Bu Ratna terkena serangan jantung membuatku menginjak gas lebih dalam. Sesampainya di IGD, aku melihat Bimo sedang mondar-mandir. Di salah satu ranjang yang tertutup tirai, terdengar suara rintihan dramatis. Sakit dada ibu sakit. Ya Allah, cabut saja nyawa hamba kalau cuma jadi beban anak menantu. Aku menyibak tirai. Bu Ratna terbaring dengan selang oksigen di hidung, tapi matanya melirik tajam ke arahku begitu aku muncul. Di sebelahnya, ada Bude Sumi, tetangga kami yang terkenal sebagai kantor berita kompleks. Duh, Saras, kasihan ibumu. Bude Sumi langsung menyambar. Katanya dia stres berat mikirin perlakuanmu. Orang tua itu jangan dikasarin, Mbak. Rezeki serat lo nanti. Wajahku panas. Jadi dia sempat menelepon tetangga sebelum ke rumah sakit? Dokter bilang apa? Tanyaku pada Bimo, mengabaikan ceramah Bude Sumi. Belum diperiksa dokter spesialis. Masih nunggu hasil lab dan EKG. Tapi kata perawat tensinya tinggi banget, jawab Bimo ketus. Coba tadi pagi kamu nggak bikin gara-gara, nggak bakal ibu masuk sini. Lihat tuh, pucat banget. Aku diam, menelan semua tuduhan itu. 1 jam berlalu dengan ketegangan. Akhirnya, dokter jaga datang membawa berkas hasil pemeriksaan. Bimo dan aku langsung berdiri. Gimana, dok? Jantung ibu saya aman? Perlu operasi? Tanya Bimo panik. Dokter itu tersenyum tipis, sedikit bingung. Pak, Bu. Dari hasil EKG, jantung ibu normal. Paru-paru bersih. Oksigen dalam darah juga bagus, 99%. Tapi sesak. Dok, pusing mau pingsan, sela Bu Ratna dari ranjang. Suaranya tiba-tiba melemah lagi. Itu kemungkinan besar karena GERD atau asam lambung yang naik, Bu. Mungkin telat makan atau stres ringan. Dan tensinya sedikit naik karena panik. Tidak ada kondisi medis yang mengkhawatirkan. Tidak perlu rawat inap, cukup istirahat di rumah dan minum obat lambung. Hening. Aku menatap Bimo, lalu beralih ke Bu Ratna. Jadi, nggak ada serangan jantung. Syukurlah nggak ada, kata dokter. Ibu boleh pulang setelah infus habis. Saat mengurus administrasi di kasir, aku menatap tagihan di tangan. Biaya IGD, laboratorium lengkap, atas permintaan paksa Bimo yang panik, obat-obatan paten, dan biaya ambulans. Totalnya 3 juta rupiah. Tangan kananku merogoh saku, mengambil kartu debit dari dompet tersembunyi di tas. Itu rekening tabungan rahasiaku. Uang yang seharusnya jadi dana darurat jika laptopku benar-benar mati total minggu ini. Bip. Transaksi berhasil. 3 juta melayang untuk asam lambung yang dipicu oleh ngambek, tidak dibelikan gelang emas. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, suasana hening. Bimo menyetir. Aku duduk di sampingnya memijat pelipis. Bu Ratna duduk di belakang. Mampir sate kambing depan situ dong, Mo. Suara Bu Ratna memecah keheningan. Ibu lapar. Tadi di rumah sakit nggak selera makan bubur. Aku menoleh ke belakang dengan tak percaya. Bu, kata dokter asam lambung ibu naik. Jangan makan santan dan kambing dulu. Halah, dokter itu tahu apa. Badan ibu lemas, butuh asupan daging biar kuat. Kamu ini, mertua baru sembuh bukannya disenangkan malah dilarang-larang. Masih untung ibu nggak mati tadi. Bimo langsung menyalakan lampu sein kiri. Iya, Bu. Kita mampir ya. Yang penting ibu happy. Aku memalingkan wajah ke jendela, menatap jalanan Jakarta yang basah. Rasa bersalah yang tadi sempat muncul kini menguap, berganti menjadi rasa muak yang menggumpal di ulu hati. Mereka tidak sakit. Mereka hanya sakit karena tidak bisa memerah uangku hari ini. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tersenyum lega, seolah masalah selesai hanya dengan menuruti keinginan ibunya,
tanpa peduli bahwa tabunganku baru saja ia rampok secara halus. Minggu pagi seharusnya menjadi waktu untuk mengisi ulang energi. Namun, di rumah ini, Minggu pagi adalah waktu untuk penghakiman. Aku duduk di meja makan dengan laptop tuaku yang mendengung keras. Kipas pendinginnya sudah sekarat. Di layar, terbentang spreadsheet pengeluaran bulanan yang berdarah-darah. Angka merah mendominasi kolom, dana darurat, yang kini nol besar setelah insiden, drama rumah sakit, kemarin lusa. Bimo duduk di hadapanku, sibuk dengan ponselnya. Suara tembakan dari game online terdengar lamat-lamat. "Mas," panggilku pelan. Aku berusaha menahan nada suaraku agar tetap netral, tidak menuduh. Dia tidak mendongak. "Kita perlu bicara serius soal keuangan. Tabungan rahasiaku sudah habis buat bayar IGD ibu kemarin. Kalau bulan depan ada apa-apa, atau kalau laptopku ini benar-benar mati, kita tamat. Aku nggak bisa kerja, kita nggak bisa makan." Bimo akhirnya menurunkan ponselnya. Wajahnya masam, seolah aku baru saja mengganggu momen sakralnya memenangkan turnamen dunia. "Ya terus mau gimana, Ras? Kan memang musibah. Masa kamu mau biarkan ibu sakit?" "Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, kita nggak punya backup lagi. Kamu harus cari kerja, Mas. Apapun itu. Ojek online, kurir, admin paruh waktu, apa saja yang menghasilkan uang nyata. Bukan cuma janji-janji proyek yang nggak pernah cair." Bimo menggebrak meja pelan. "Kamu kira aku nggak usaha? Aku sudah kirim lamaran ke sana-sini. Tapi zaman sekarang susah. Saras, kamu enak ngomong karena kamu hoki dapat kerjaan enak. Bukan hoki, Mas. Aku lembur tiap hari. Aku." Suara dehem yang berat memotong kalimatku. Bu Ratna muncul dari dapur membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng. Ia meletakkan nampan itu dengan sedikit hentakan, menimbulkan bunyi kelontang gelas yang membuat nyaliku sedikit menciut. "Pagi-pagi kok sudah ribut soal duit?" ucap Bu Ratna sambil duduk di ujung meja, posisi kepala keluarga yang selalu ia klaim secara tak tertulis. Ia menyesap tehnya perlahan, matanya menatapku tajam di balik uap panas. "Aku cuma minta Bimo lebih serius cari kerja, Bu. Keuangan kami krisis," belaku. Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang kering dan merendahkan. "Krisis? Atau kamunya yang kurang bersyukur? Ibu lihat kita makan masih enak, rumah masih adem, mobil ada. Kurang apa? Itu semua dibayar pakai kartu kredit dan gaji yang pas-pasan, Bu. Gali lubang tutup lubang." "Nah, itu dia masalahnya." Bu Ratna menunjuk wajahku dengan pisang goreng di tangannya. "Kamu tahu kenapa rezeki suamimu seret? Kenapa Bimo susah dapat kerja?" Aku mengerutkan kening. "Karena lowongan sedikit? Atau kualifikasi belum cocok?" "Salah," potong Bu Ratna cepat. "Karena istrinya sombong. Karena istrinya merasa lebih hebat dari suami. Gusti Allah itu nggak tidur, Saras. Kalau istri merasa dia yang jadi tulang punggung, merasa dia yang paling berjasa, malaikat pembawa rezeki itu enggan masuk ke rumah ini. Pintu rezeki suamimu tertutup karena arogansimu." Aku ternganga. Logika macam apa ini? "Bu, aku bekerja karena Bimo tidak bekerja. Kalau aku berhenti, siapa yang bayar listrik? Siapa yang beli obat ibu?" "Lihat kan? Mengungkit-ungkit lagi," seru Bu Ratna, menoleh pada Bimo seolah mencari sekutu. "Dengar itu, Mo. Istrimu ini nggak ikhlas. Setiap suap nasi yang kita makan, dia hitung. Istri itu tugasnya berbakti, nrimo ing pandum. Kalau kamu ikhlas melayani suami dan mertua, rezeki itu bakal datang sendiri seperti air bah. Tapi kalau mukamu ditekuk terus kayak cucian kotor, ya pantas saja Bimo sial terus." Dadaku sesak. Rasanya seperti dipukul palu godam tak kasat mata. Aku yang banting tulang, pulang malam, menahan kantuk dan lelah. Tapi sekarang aku yang disalahkan atas penganggurannya Bimo? Aku menoleh pada Bimo, berharap dia membela fakta. Berharap dia bilang, "Nggak Bu, Sarah sudah berjuang keras. Ini salahku yang belum dapat kerja." "Mas," panggilku lirih. Bimo menghindari tatapanku. Dia mengambil pisang goreng, lalu bergumam pelan. "Ya ada benarnya juga kata ibu, Ras. Kamu akhir-akhir ini memang sering marah-marah. Mungkin hawanya jadi panas di rumah, rezeki jadi takut mendekat. Coba kamu lebih lembut sedikit, lebih legowo." Duniaku rasanya runtuh.
Suamiku sendiri mengamini kegilaan ini. Jadi, aku yang salah, suaraku bergetar. Aku yang salah karena meminta kamu bertanggung jawab. Jangan playing victim kamu, Saras, selabu Ratna dingin. Ibu cuma mengingatkan ajaran agama dan tata krama. Jangan mentang-mentang kamu pegang uang, kamu bisa injak-injak harga diri suami. Suami itu imam. Kalau imamnya belum ada rezeki, makmum itu berdoa, bukan mencak-mencak. Air mataku menetes tanpa izin. Tiba-tiba, rasa ragu menyusup ke dalam hatiku. Apa benar aku terlalu keras? Apa benar aku kurang ikhlas? Apa benar wajahku yang masa membuat Bimo tertekan dan gagal wawancara? Manipulasi mereka begitu halus, menyusup lewat celah agama dan budaya, membuatku merasa menjadi wanita paling berdosa hanya karena ingin bertahan hidup. Sudah, sana mandi, perintah Bu Ratna, seolah baru saja memarahi anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Cuci muka biar segar. Terus masak rendang buat makan siang. Ibu lagi pengen rendang. Tunjukkan kalau kamu istri yang benar. Siapa tahu besok Bimo dapat panggilan kerja. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Tanpa sepatah kata pun, aku meninggalkan meja makan itu. Di dalam kamar mandi, aku menyalakan keran air sekencang-kencangnya agar tangisanku tidak terdengar. Aku menatap cermin. Bayangan di sana terlihat menyedihkan. Mata bengkak. Wajah lelah. Kamu nggak salah, Saras. Kamu nggak salah, bisikku pada pantulan cermin, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, di sudut hati yang paling dalam, benih keraguan yang ditanam Bu Ratna mulai tumbuh. Kalimat, rezeki suami seret karena istri kurang ikhlas, berdengung di telingaku seperti mantra kutukan, mengikis kewarasanku perlahan-lahan. Di luar, sayup-sayup aku mendengar Bimo tertawa lagi. Mungkin dia sudah kembali ke gamenya. Merasa beban moralnya sudah terangkat karena ibunya telah berhasil memindahkan semua kesalahan ke pundakku. Selasa sore itu, kepalaku berdenyut hebat. Migrain yang sudah kudeserita sejak pagi memaksaku pulang lebih awal dari kantor, sesuatu yang jarang kulakukan. Pukul 4 sore, aku sudah memarkir mobil di halaman. Rumah tampak sepi, pintu depan terkunci rapat. Aku masuk dengan langkah gontai, membayangkan nikmatnya membenamkan wajah ke bantal dingin di kamar yang gelap dan sunyi. Namun, saat aku memutar gagang pintu kamar tidurku, jantungku mencelos. Pintu itu tidak terkunci. Padahal, aku memiliki aturan ketat. Kamar pribadi adalah sanktuari, wilayah terlarang bagi siapapun selain aku dan Bimo, dan aku selalu menguncinya saat pergi bekerja. Aku mendorong pintu perlahan. Pemandangan di dalam membuat darahku, yang tadinya terasa beku karena migrain, mendidih seketika. Lemari pakaianku terbuka lebar. Baju-baju kerjaku yang biasanya tersusun rapi berdasarkan warna, kini berantakan. Laci meja riasku setengah terbuka, isinya, lipstik, serum, perhiasan imitasi, berserakan di atas meja. Siapa? Gumamku, tapi aku tahu jawabannya. Tidak ada maling yang masuk rumah hanya untuk mengaduk-aduk laci make-up dan menyisakan TV di ruang tengah tetap utuh. Aku bergegas menuju laci terbawah lemari, tempat aku menyimpan kotak beludru merah kecil di balik tumpukan syal. Itu adalah kotak perhiasan khusus. Di dalamnya tersimpan satu-satunya benda paling berharga yang kumiliki, kalung emas liontin giok peninggalan almarhumah ibuku. Tanganku gemetar saat meraba bagian belakang tumpukan kain. Kosong. Kotak itu ada di atas kasur, tergeletak begitu saja dalam keadaan terbuka. Dan isinya lenyap. Rasa sakit di kepalaku lenyap, berganti dengan amarah yang memutihkan pandangan. Aku berlari keluar kamar, mencari keberadaan manusia itu. Aku menemukannya di dapur, sedang asyik memakan martabak manis sambil menelepon seseorang dengan nada riang. Bu, teriakku. Bu Ratna terlonjak kaget, ponselnya hampir terlepas. Dia menoleh dengan wajah gusar. Astaga, kamu ini kenapa sih, Ras? Pulang gak salam, malah teriak-teriak kayak orang kesurupan. Bikin kaget orang tua saja. Mana kalungku? Aku tidak peduli sopan santun lagi. Napasku memburu. Bu Ratna masuk ke kamarku kan? Mana kalung peninggalan ibuku? Wajah Bu Ratna berubah. Bukan takut, melainkan defensif. Dia menutup teleponnya dengan kasar. Oh, kalung ijo lumut itu? Ibu gadai sebentar di pegadaian depan komplek. Jawabannya begitu enteng. Seolah dia baru saja meminjam sendok gula. Kakiku lemas. Ibu gadai? Itu punya saya, Bu. Itu peninggalan ibu saya.
Kenapa ibu lancang masuk kamar saya dan ambil barang tanpa izin? Itu mencuri namanya. Jaga mulutmu ya, Saras. Bu Ratna berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berminyak. Mencuri? Ibu ini mertuamu. Ibu cuma pinjam. Tadi ibu butuh uang tunai mendadak buat bayar kekurangan uang seragam arisan keluarga. Malu ibu kalau dibilang gak mampu bayar, padahal anak mantunya kerja kantoran. Kenapa nggak minta Bimo? Kenapa nggak bilang saya? Kamu pelit. Minta 5 juta saja susahnya kayak minta nyawa, potongnya berapi-api. Lagian cuma digadai, bisa ditebus lagi kalau kamu gajian nanti. Gitu aja kok repot. Uang tebusnya pakai uang siapa? Uang saya lagi? Suaraku meninggi, air mata frustrasi mulai menggenang. Itu barang sentimental, Bu. Nggak ada hubungannya sama harga. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Bimo masuk dengan wajah lelah sehabis futsal. Melihat ketegangan di dapur, dia langsung menghampiri kami. Ada apa ini? Kok teriak-teriak sampai kedengaran tetangga? Sebelum aku sempat bicara, Bu Ratna melakukan manuver andalannya. Tubuhnya tiba-tiba merosot ke kursi, wajahnya ditutup kedua tangan, dan dia mulai meraung. Ya Allah, Bimo. Istrimu ngatain ibu maling. Padahal ibu cuma pinjam barang bekas buat nutupi aib keluarga. Sakit hati ibu, Mo. Istrimu jahat sekali. Bimo menatapku dengan tatapan tajam. Kamu ngatain ibu maling, Ras? Dia masuk kamarku tanpa izin, menggeledah lemariku, dan menggadaikan kalung warisan ibuku, Mas. Tanpa ngomong, jelasku, berharap logika Bimo masih jalan. Namun, Bimo justru menghela napas panjang, seolah akulah beban masalahnya. Ras, itu kalung doang kan? Bisa ditebuskan? Suratnya ada kan? Mas, itu privasi. Kamar kita itu privasi. Tapi dia ibu, Ras. Bukan orang asing, bentak Bimo. Suaranya menggema di dapur sempit itu. Ibu lagi butuh mendesak. Kamu sebagai menantu harusnya peka, jangan malah perhitungan sama barang mati. Kalung bisa dibeli lagi, hati orang tua kalau sakit nggak ada obatnya. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Istrinya dirampok di rumah sendiri, dan suaminya membela pelakunya atas nama Bakti? Aku mau kalung itu balik hari ini juga, kataku dingin, menatap mata Bimo. Uang dari mana? Tantang Bimo. Aku nggak pegang duit. Kamu juga bilang duitmu habiskan. Kalau begitu minta ibumu kembalikan uang hasil gadainya sekarang. Aku tebus sendiri. Bu Ratna mendongak. Air matanya mendadak kering. Uangnya sudah ibu transfer ke bendahara arisan. Sudah habis. Hening. Rasanya aku ingin menjerit, memecahkan piring, membakar seisi rumah ini. Tapi aku tahu itu yang mereka inginkan, melihatku gila supaya mereka bisa menyebutku, istri durhaka yang emosional. Baik, bisikku gemetar. Baik kalau itu mau kalian. Aku berbalik badan, berjalan kembali ke kamar tidur. Kali ini, aku mengunci pintu dari dalam. Aku duduk di lantai, bersandar pada pintu, memeluk lutut. Di luar, aku mendengar Bu Ratna kembali berbicara dengan nada normal, bahkan sedikit tertawa saat Bimo membujuknya makan martabak. Biarin aja dia, Bu. Lagi datang bulan kali, makanya sensian, kata Bimo. Hari itu, sesuatu di dalam dadaku patah. Bukan hanya kepercayaanku pada mereka, tapi juga rasa hormatku pada pernikahan ini. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah parasit yang menggerogoti bukan hanya dompetku, tapi juga kenangan dan jiwaku. Dan parasit tidak akan berhenti sampai inangnya mati. Kecuali inangnya yang membuang mereka. Sabtu pagi itu, rumah terasa seperti medan perang dingin. Tidak ada piring pecah atau teriakan, hanya kebisuan yang mencekik. Sejak insiden kalung yang digadai paksa 3 hari lalu, aku membatasi bicara hanya untuk hal-hal esensial. Namun, hari ini adalah hari pernikahan sepupu Bimo di sebuah gedung mewah di Jakarta Selatan. Bagi Bu Ratna, ini bukan sekadar kondangan. Ini adalah panggung pertunjukan. Kamu yakin kita naik taksi online? Bu Ratna berdiri di teras, menatap layar ponselku dengan jijik. Dia sudah berdandan lengkap dengan kebaya brokat merah menyala dan sanggul tinggi yang, aku tahu pasti, biayanya seharga belanja makan siangku selama 2 minggu. Mobil Bimo kan bannya gundul, Bu. Belum ada uang buat ganti. Bahaya kalau dibawa ke tol. Jawabku datar. Kenapa nggak sewa Alphard saja sih, Ras?
keluhnya, mengibaskan kipas tangannya dengan gusar. Mbak Yuni itu dapat mantu pejabat. Tamu-tamunya pasti orang hebat semua. Kalau kita turun dari taksi biasa, mau ditaruh di mana muka ibu? Nanti dikira Bimo bangkrut. Aku menahan napas. Permintaan itu sudah dilontarkannya sejak semalam. Dia ingin menyewa mobil mewah plus supir seharian agar terlihat seperti nyonya besar saat turun di lobi gedung. Biayanya 3 juta rupiah. Kalau ibu mau sewa Alphard, silakan pakai uang ibu atau uang Bimo. Uangku cuma cukup buat pesan GrabCar, tegasku sambil memencet tombol pesan. Bimo, yang berdiri di sebelah ibunya dengan setelan jas lama yang mulai sempit di bagian perut, menyenggol lenganku. Yang, jangan bikin malulah. Masa keluarga inti naik taksi? Kalau gitu kamu yang bayar, Mas, bisikku tajam. Bimo langsung kicep, membuang muka. Perjalanan menuju gedung pernikahan diisi dengan sindiran-sindiran halus Bu Ratna. Dia mengomentari bau mobil taksi yang apek, jok yang keras, hingga nasibnya yang malang punya menantu pelit. Aku memasang earphone, memutar lagu keras-keras, memblokir suara racun itu. Sesampainya di gedung, mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai. Bu Ratna langsung berubah karakter begitu melihat kerumunan saudaranya. Punggungnya tegak, senyumnya merekah palsu. Dia menggandeng Bimo erat-erat, seolah Bimo adalah trofi kebanggaannya, sementara aku berjalan 2 langkah di belakang seperti asisten pribadi. Kami bergabung di meja bundar yang berisi tante-tante Bimo, para flying monkeys alias pendukung setia Bu Ratna. Wah, Ratna, pangling aku. Kirain tadi pejabat mana, sanggulnya cetar banget, seru Tante Titi. Bu Ratna tertawa renyah. Ah, biasa saja kok, Jeng. Ini kan demi menghormati yang punya hajat. Untung Bimo itu anak berbakti, ibunya mau dandan kayak apa juga dituruti. Ya kan, Mo? Bimo tersenyum canggung, mengangguk. Iya, Tante. Loh, mantumu kok diam aja, Erate? Kurus banget sekarang si Saras. Nggak pernah perawatannya. Tante Titi menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku baru mau membuka mulut untuk menjawab sopan, tapi Bu Ratna mendahului dengan suara yang sengaja dikeraskan. Yah, namanya juga orang kantoran, Jeng. Sibuk cari duit, sampai lupa ngurus diri. Padahal suami sudah bilang, nggak usah kerja ngoyo-ngoyo, Bimo kan mampu. Tapi dasar Sarasnya yang ambisius, merasa kalau nggak kerja dunia bakal kiamat. Tanganku yang memegang sendok sup gemetar. Dia baru saja membalikan fakta 180 derajat di depan keluarga besar. Dia melukiskan Bimo sebagai suami kaya raya yang dermawan, dan aku sebagai istri yang gila kerja dan tidak terurus. Oh alah, pantesan mukanya kusam, timpal saudara yang lain. Istri itu embok ya sadar kodrat. Kalau suami sudah mapan, ya di rumah saja rawat suami dan mertua. Jangan serakah. Bukan gitu, Tante. Aku memberanikan diri menyela, suaraku sedikit parau. Keperluan rumah tangga kan banyak. Kami butuh 2 pemasukan. Halah, potong Bu Ratna cepat. Matanya mendelik tajam ke arahku. Keperluan apa sih? Orang rumah sudah lunas. Bohong. Mobil ada, cicilan menunggak. Makan enak tiap hari. Kamu aja yang boros, Ras. Gaya hidupmu ketinggian, makanya merasa kurang terus. Bimo itu sabar banget lo ngadepin kamu. Darahku berdesir hebat. Di meja bundar itu, aku diadili tanpa pembelaan. Bimo. Dia sibuk mengunyah sate ayam, pura-pura tidak mendengar percakapan yang membunuh karakter istrinya sendiri. Dia menikmati citra palsu sebagai suami mapan, itu, meski di dompetnya mungkin hanya ada uang 50.000 rupiah pemberianku tadi pagi. Saras, panggil Tante Titi lagi. Kamu itu bersyukur punya mertua kayak Ratna. Orang nyanrimo. Coba kalau mertuamu galak, sudah dipulangkan kamu ke orang tuamu karena nggak becus ngurus suami. Tawa riuh meledak di meja itu. Tawa yang merendahkan. Tawa yang menganggapku lelucon. Dadaku sesak luar biasa. Udara di gedung ber-AC dingin ini terasa mencekik. Maaf, saya ke toilet sebentar, kataku, berdiri dengan kaki gemetar. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berjalan cepat, setengah berlari menuju toilet wanita. Begitu masuk ke dalam bilik toilet, aku mengunci pintu dan merosot ke lantai. Tangis yang kutahan sejak pagi pecah tanpa suara. Aku menatap pantulan diriku di cermin kecil tas kosmetiku. Wajahku memang kusam. Ada kantung mata hitam yang tebal.
Bajuku adalah batik lama yang sudah kupakai ke 5 acara kondangan berbeda, karena aku tidak tega membeli baju baru saat tagihan listrik belum lunas. Sementara di luar sana, wanita yang kuhidupi memakai kebaya jutaan rupiah hasil uang gadai kalung ibuku, sedang menertawakanku bersama orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dan suamiku, laki-laki yang berjanji akan melindungiku di depan penghulu 5 tahun lalu, membiarkan aku dicabik-cabik harga dirinya demi menutupi kegagalannya sendiri. Getaran ponsel di tas mengagetkanku. Sebuah notifikasi dari aplikasi kartu kredit muncul di layar. Transaksi berhasil, IDR 1.500.000 di toko emas Berkah Jaya. Mataku membelalak. Toko emas Berkah Jaya? Itu toko perhiasan yang ada di lantai dasar gedung pernikahan ini. Aku mengecek detailnya. Kartu kredit tambahanku. Kartu yang seharusnya dipegang Bimo hanya untuk keadaan darurat. Apakah daruratnya adalah membeli perhiasan untuk ibunya agar tidak kalah saing dengan Besan? Di dalam bilik toilet yang sempit itu, rasa sedihku menguap. Air mataku berhenti mengalir. Yang tersisa kini hanyalah rasa dingin yang membeku di ulu hati. Cukup. Aku menghapus sisa air mata, membedaki wajahku tebal-tebal untuk menutupi sembab. Aku tidak kembali ke meja makan itu. Aku berjalan keluar gedung, memesan ojek online motor untuk pulang sendirian. Biarkan mereka pulang naik taksi, atau merangkak sekalipun. Aku tidak peduli. Hari ini, aku tidak hanya meninggalkan pesta, aku mulai meninggalkan peran bodoh yang selama ini kumainkan. Rumah itu gelap gulita saat aku sampai. Hanya lampu teras yang menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang seolah siap menelan siapa saja yang masuk. Aku tidak menyalakan lampu ruang tengah. Aku duduk di sofa tunggal dalam kegelapan, ditemani cahaya layar ponsel yang menyilaukan mata. Di layar itu, aplikasi perbankan menampilkan riwayat transaksi kartu kredit tambahanku, kartu yang kuberikan pada Bimo 2 tahun lalu dengan pesan tegas, hanya untuk keadaan darurat medis atau kecelakaan. Mataku menelusuri deretan angka itu. Bukan hanya transaksi 1,5 juta di toko emas tadi siang. 20 September, IDR 500.000 top up game voucher. 22 September, IDR 850.000 restoran seafood mewah. 24 September, IDR 2 juta tarik tunai. Total tagihan bulan ini nyaris menyentuh limit. Jantungku yang biasanya berdebar panik saat melihat angka minus, kali ini berdetak lambat. Sangat lambat. Anehnya, rasa takut itu hilang. Yang ada hanya rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan pagar. Bukan taksi, melainkan mobil rental yang mereka sewa mendadak. Tentu saja dengan opsi, bayar di tujuan, yang nanti akan ditagihkan padaku. Pintu depan terbuka kasar. Lampu ruang tengah dinyalakan, membanjiri ruangan dengan cahaya yang menyakitkan. Heh, istri macam apa kamu? Suara Bu Ratna langsung meledak. Dia berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, sanggulnya sudah miring. Tega-teganya ninggalin suami dan mertua di gedung. Kami cari kamu keliling gedung kayak orang bego. Malu ibu ditanya saudara mana mantunya. Bimo muncul di belakangnya, wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu keterlaluan, Ras. Aku telepon nggak diangkat. Kamu mau mempermalukan aku di depan keluarga besar? Aku tidak menjawab. Perlahan, aku meletakkan ponselku di atas meja kaca. Suaranya berdenting pelan di ruangan yang hening itu. Duduk, kataku. Suaraku datar, tanpa emosi. Sikapku yang tak biasa membuat mereka terdiam sejenak. Bimo dan ibunya saling pandang, lalu duduk di sofa panjang dengan enggan. Darurat medis apa yang membuatmu gesek kartu di toko emas tadi siang, Mas? Tanyaku, menatap lurus ke manik mata Bimo. Wajah Bimo pucat seketika. Dia melirik ibunya. Dan darurat kecelakaan apa yang butuh top up game I500.000, lanjutku. Dan tarik tunai 2 juta 2 hari lalu? Uangnya kemana, Mas? Bimo tergagap. Itu modal, Ras. Aku lagi rintis usaha jual beli akun game. Itu investasi. Terus yang tarik tunai itu buat pegangan ibu. Kasihan ibu nggak pegang uang tunai. Investasi. Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Pakai kartu kredit istrimu yang limitnya pas-pasan? Tanpa izin. Saras. Bu Ratna menepuk meja. Kamu jangan perhitungan sama suami. Wajar dong Bimo pakai uangmu. Dia itu leader di rumah ini. Uang dia uangmu, uangmu ya uang dia juga. Itu hak anak saya.
Aku menoleh perlahan ke arah Bu Ratna. Uang Bimo uang saya? Bimo tidak punya uang, Bu. Selama 2 tahun ini, setiap butir nasi yang ibu makan, setiap lembar baju yang ibu pakai, itu keringat saya. Darah saya. Ya itu memang kewajibanmu, sergah Bu Ratna, tidak mau kalah. Kamu istri, kamu harus dukung suami sampai dia sukses. Kalau kamu pelit, gimana dia mau sukses? Cincin tadi siang itu buat ibu, biar ibu nggak dihina orang. Bimo sebagai anak laki-laki wajib membahagiakan ibunya. Kalau dia nggak punya uang, ya wajar dia pakai uang istrinya. Kamu itu cuma perantara rezeki anak saya. Kalimat itu menggantung di udara. Perantara rezeki. Aku menatap Bimo lagi. Berharap ada sedikit rasa malu di wajahnya. Berharap dia berkata, maaf Ras, ibu yang maksa. Tapi tidak. Bimo justru menyandar di sofa, melipat tangan di dada. Wajahnya kembali angkuh karena merasa dibela ibunya. Dengarkan kata ibu? Jangan drama deh, Ras. Nanti kalau usahaku jalan, ku ganti 2 kali lipat. Lagian kamu kan manajer, gaji segitu kecil buat kamu. Detik itu juga, sesuatu dalam diriku mati sepenuhnya. Selama ini aku berpikir Bimo adalah korban asuhan ibunya yang toksik. Aku pikir dia laki-laki baik yang terjebak di tengah, yang tidak berdaya melawan dominasi ibunya. Karena itulah aku bertahan, berharap bisa menyelamatkan dia. Tapi malam ini, aku sadar. Bimo bukan korban. Dia adalah accomplice. Dia adalah kaki tangan. Dia menikmati perlindungan ibunya. Dia berlindung di balik ketiak Bu Ratna untuk memeras keringatku tanpa rasa bersalah. Dia membiarkan ibunya menjadi anjing penjaga yang menggigitku setiap kali aku protes, sementara dia menikmati daging hasil buruannya dengan tenang. Dia bukan suami yang tak berdaya. Dia adalah parasit yang sadar. Baik, kataku pelan. Aku mengambil ponselku kembali. Baik apa? Lunasin tagihannya, jangan sampai kena bunga. Perintah Bimo enteng, lalu beranjak berdiri. Aku capek. Mau tidur. Aku akan lunasin, jawabku. Tapi ini yang terakhir. Halah, ngancam terus, cibir Bu Ratna sambil membetulkan selendangnya. Besok pagi masak soto ayam ya. Ibu mau sarapan enak buat ngilangin stres gara-gara kelakuanmu hari ini. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar masing-masing tanpa menoleh lagi. Pintu kamar Bu Ratna tertutup. Pintu kamar kami tertutup. Aku sendirian di ruang tengah. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesak. Rasanya kosong, hening, dan sangat jernih. Aku membuka laptop yang ada di tas kerjaku. Bukan untuk bekerja. Tanganku dengan cekatan membuka situs perbankan. Aku memblokir kartu kredit tambahan atas nama Bimo secara permanen. Kemudian, aku memindahkan sisa saldo tabunganku, sekecil apapun itu, ke rekening digital bank lain yang tidak pernah diketahui Bimo. Setelah itu, aku membuka tab baru. Aku mengetik sebuah nama di kolom pencarian. Rian, konsultan hukum perceraian. Rian adalah teman lama masa kuliah. Aku mengetik pesan singkat via WhatsApp. Yan, sorry ganggu malam-malam. Aku butuh bantuan. Aku mau amankan aset dan butuh tahu prosedur pisah harta sebelum gugatan cerai. Kapan bisa ketemu? Pesan terkirim. Centang 2 abu-abu. Aku menatap pintu kamar tidur utama tempat suamiku sedang tidur nyenyak di kasur yang cicilannya kulunasi bulan lalu. Malam ini, aku tidak akan tidur di sana. Aku akan tidur di sofa. Mulai malam ini, Saras yang dulu, Saras yang penurut, yang nrimo, yang takut kualat, sudah mati. Dan mereka belum sadar bahwa mesin ATM mereka baru saja rusak permanen.